Kamu pernah nggak sih ngebayangin hidup kamu sukses, punya rumah impian, kerja bebas waktu, dan jadi orang yang dihormati? Tapi kenyataannya, kamu masih tidur jam 2 pagi sambil scroll TikTok, bangun kesiangan, dan bilang ke diri sendiri, besok aja deh mulai seriusnya. Masalahnya, besok itu nggak pernah datang. Kamu bukan bodoh. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi kamu malas. Dan ironisnya, kamu termasuk orang yang paling ambisius. Nah, konten ini untuk kamu. Kenapa ambisius tapi malas? Ambisius itu punya mimpi besar. Kamu punya itu. Tapi kenapa kamu nggak gerak? Karena ada jarak antara keinginan dan kebiasaan. Kamu pengen kaya, tapi kebiasaan kamu rebahan. Kamu pengen sukses, tapi kamu nggak kuat kalau disuruh konsisten. Ini bukan cuma soal niat, ini soal sistem hidup kamu yang rusak. Otak kamu terlalu sering dikasih dopamin palsu. Setiap kali kamu buka media sosial dan lihat motivasi orang lain, kamu ngerasa puas. Padahal belum ngelakuin apa-apa. Kamu tertipu sama rasa produktif palsu. Dan itu bikin kamu nyaman dalam kemalasan terselubung. Malas itu nikmat karena otak kita suka yang instan. Tapi bahayanya, makin lama kamu menunda, makin kamu percaya bahwa kamu memang gak mampu. Dan yang lebih parah, kamu mulai bikin alasan yang terdengar logis. Aku nunggu momen yang tepat. Aku masih cari motivasi dulu. Aku mau healing dulu. Padahal itu cuma bentuk lain dari procrastination. Kamu lagi sabotase diri sendiri. Dan kamu tahu itu. Kalau kamu nonton ini dan masih diem aja, artinya kamu udah terlalu nyaman dengan versi hidupmu yang sekarang. Pertanyaannya, kamu mau sampai kapan begini terus? Cara mengalahkan malas yang bersumber dari ambisi sendiri. Pertama, stop kebanyakan mikir. Kadang kita nggak maju-maju karena terlalu banyak teori. Terlalu banyak nonton motivasi tapi nggak eksekusi. Lakukan hal terkecil. Hari ini. Sekarang. Kedua, ganti ekspektasi jadi proses. Jangan terlalu fokus pengen jadi sukses dalam setahun. Fokus aja untuk bergerak tiap hari. Ketiga, bangun sistem, bukan semangat. Semangat itu datang dan pergi. Sistem itu yang bikin kamu tetap jalan walau lagi nggak mood. Misal, atur waktu 15 menit setiap pagi untuk ngerjain mimpi kamu. Hapus satu aplikasi yang bikin kamu buang waktu. Tulis 3 hal yang harus kamu lakuin hari ini. Kecil, tapi konsisten. Itu kuncinya. Dulu gue juga gitu. Banyak mimpi, tapi tiap malam malah overthinking. Ngerasa jadi beban keluarga, minder lihat teman udah sukses. Sampai satu hari gue sadar, nggak ada yang bakal nolong gue selain diri sendiri. Gue mulai dari hal kecil. Bangun pagi 10 menit lebih awal, baca buku 1 halaman, nulis target mingguan. Nggak langsung berubah, tapi makin hari makin kelihatan. Sekarang, masih berproses. Tapi udah jauh dari versi gue yang dulu. Dan lo juga bisa kayak gitu. Mulai sekarang, kalau lo nunggu siap, lo nggak akan pernah mulai. Gini, kamu tuh bukan pemalas. Kamu cuma belum nemu alasan yang kuat. Hidup ini bukan cuma buat rebahan sambil lihat orang lain sukses. Kamu juga bisa. Tapi butuh perubahan. Kamu punya mimpi besar, maka kamu juga harus berani jadi besar. Dan itu artinya, berani nggak nyaman. Kamu bukan gagal. Kamu cuma lagi belajar jalan. Dan setiap langkah kecil itu berarti banget. Nggak apa-apa mulai lambat. Yang penting mulai. Kalau kamu nonton sampai sini, tandanya kamu udah nggak mau terus-terusan jadi versi kamu yang dulu. Komitmen kecil dulu. Tulis di komentar. Gue mulai dari sekarang. Dan jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Kalau kamu mau terus dapat konten motivasi yang real, bukan yang manis di telinga doang. Ingat, mimpi besar butuh aksi nyata. Jangan cuma jadi penonton kesuksesan orang lain. Sekarang giliran kamu.